Ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan, ya. Nah, dipaksakan, adalah beberapa kalimat dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur, memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya. Ya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini, tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar, itu kalimat-kalimatnya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Itu. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan, dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Nah ini yang kebiasaan birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Saya telah menguasakan pada si A, nah, tidak berarti tanggung jawabnya lepas dari bahwa itu tanggung jawab si A, dia harus tetap bertanggung jawab. KPK menghentikan ini bila mana dan membersihkan nama daripada gubernur Anies Baswedan khususnya, terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden, ya kan? Karena ini kan apple to apple betul dengan kalau kita mencari pembanding adalah misalnya Mandalika gitu. Cuman kan karena Mandalika tidak ada laporan masyarakat, maka dia tidak juga harus ada proses gitu. Saya kira kita harus bangga Mandalika berhasil mengangkat nama bangsa dan juga Formula E berhasil mengangkat nama bangsa Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Nah, kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjegal Anies, nah kriminalisasi lebih jauh ya, lebih zolim ketika BW jadi pimpinan KPK, Budi Gunawan, Hadi Purnomo, karena saya ahli tahu persis saya, itu nggak ada bukti sama sekali. Kaget ketika mendengar pernyataan Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga mantan tim sukses kemenangan Anies Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Jadi mantan tim ses Anies Baswedan ini mengungkapkan sebuah fakta, yaitu soal utang piutang yang membuat gerombolan kadrun semakin pusing kepalanya. Lah sekarang gimana gak pusing coba? Wong rahasia Anies Baswedan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tiba-tiba dibongkar oleh mantan tim sesnya di acara podcast coba. Nah, rahasia itu adalah terkait masalah hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Jadi menurut Erwin Aksa, Anies Baswedan masih punya hutang kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta. Dan tahu nggak berapa nominalnya? Nominalnya ini adalah sebesar 50 miliar rupiah coba. Luar biasa sekali kan? Coba bayangkan, demi sebuah jabatan gubernur, Anies Baswedan rela sampai harus berhutang sebesar 50 miliar rupiah. PT Jakarta Propertindo klaim laba 5 miliar rupiah Formula E. DPRD DKI menyatakan masih utang 90 miliar rupiah, kok menyatakan untung. Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sasto Amijojo, mengkritik pernyataan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang mengklaim kegiatan Formula E 2022 mengalami keuntungan sebesar 5 miliar rupiah. Menurutnya, laba tersebut tak sebanding dengan 560 miliar rupiah yang dikeluarkan dari APBD untuk membayar komitmen fee. Jelas tidak benar kalau dibilang kita untung, sebab tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar 560 miliar rupiah kemarin. Artinya, masih sangat jauh, kata Wicitra, Kamis 2 Februari 2023. Ditambah pula kata pria yang biasa disapa Ara ini, Jakpro masih perlu membayar 90 miliar rupiah kekurangan komitmen fee. Kemudian, Ara juga meminta Jakpro untuk melaporkan secara resmi pertanggungjawaban Formula E kepada DPRD dengan data lebih detail. Apalagi Jakpro masih harus membayar kekurangan komitmen fee sekitar 90 miliar di luar 560 miliar rupiah tadi. Masih ada utang, kok berani ngomong untung,
kata dia. ARA pun kembali menagih hasil studi kelayakan yang hingga kini belum disampaikan ke DPRD. Kami minta Jakpro jangan kencang di media saja, padahal laporan ke DPRD belum disampaikan. Kami yang sudah minta sejak tahun lalu, bahkan revisi studi kelayakan pun belum diberikan, ujar ARA. Lebih lanjut, ARA meminta Jakpro untuk mengganti kerugian rakyat Jakarta karena harus menanggung pembayaran ratusan miliar untuk ajang balap mobil listrik tersebut. Kalau kami inginnya uang 560 miliar rupiah itu harus dikembalikan ke APBD agar bisa digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi, jika pendapatannya hanya segini, saya pesimis itu bisa terjadi. Kesimpulannya, kita rugi besar karena Formula E, kata ARA. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif mengungkapkan, laporan keuangan Jakarta Eprix 2022 atau Formula E sudah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Jojo Sunarto dan rekan. Dari hasil audit tersebut, Syahrial menyebut laba atau keuntungan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut sebesar 5,29 miliar rupiah. Sudah selesai diaudit. Hasilnya sudah kita serahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BP BUMD dan Inspektorat. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya. Kita sampaikan waktu itu 6 miliar rupiah, sekian. Sekarang 5,29 miliar rupiah setelah diaudit, kata Syahrial saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari 2023. Untuk diketahui, audit merupakan review laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen dan objektif. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar ketentuan audit. Syahrial menyebut hasil audit itu telah diserahkan pada pekan 2 Januari 2023. Kemudian, Badan Pengelola Keuangan atau BPK mengungkap adanya uang tambahan 90,7 miliar rupiah yang harus disetorkan oleh PT Jakarta Propertindo sebagai komitmen fee penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E pada 2022. Syahrial memastikan uang tersebut dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Kini, kata Syahrial, komitmen fee masuk ke dalam proses pembayaran.